Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Ardiansyah, NIM 3419047. Di sini saya akan melaporkan tentang kegiatan pemberdayaan di masyarakat pesisir, tepatnya di Desa Jeruk Sari, Pedukuhan Gejlek Timur, RT 03 RW 01, yang bertema tentang peningkatan kesadaran belajar anak di masa pandemi untuk masyarakat pesisir. Kondisi khusus yang berada di Desa Jeruk Sari dalam masa pandemi ini, memang pemerintah belum mengizinkan sekolah atau madrasah untuk membuka kembali pembelajarannya. Sistem pembelajaran masih menerapkan jarak jauh atau tidak dengan tatap muka secara langsung, di mana hal ini dianggap kurang efektif. Dampak dari adanya pembelajaran jarak jauh ini adalah kondisi psikologi anak-anak yang menurun karena mereka belajar sendiri di rumah yang hanya didampingi orang tua mereka. Pada akhirnya, hal ini juga berdampak pada kualitas pendidikan mereka, dan kebanyakan anak-anak di sana tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk media pembelajarannya. Alasan penentuan tema yang saya pemberdayakan, yaitu untuk memotivasi anak-anak pesisir agar semangat belajar semakin meningkat. Seperti yang kita ketahui, kondisi masyarakat sekitar pada lokasi yang saya dampingi memiliki tingkat kurangnya pembelajaran dan pendidikan, sehingga kami memberdayakan sebuah pendidikan anak-anak yang ada di masyarakat pesisir dengan sebuah edukasi pembelajaran secara umum, keagamaan, dan memberikan sebuah keterampilan kreativitas untuk anak-anak sendiri. Langkah-langkah yang akan saya dampingkan, langkah-langkah pendampingan yang saya lakukan: pertama, kami meminta izin kepada perangkat desa seperti Bapak Lurah dan jajarannya. Kemudian kami melakukan survei atau observasi untuk wilayah dan lembaga yang akan kami lakukan untuk 1 bulan ke depan. Hal ini kami lakukan untuk menentukan tempat yang cocok untuk kegiatan pemberdayaan dan juga mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar. Setelah melakukan survei di Desa Jeruk Sari, kami memutuskan untuk melakukan pemberdayaan di desa tersebut, tepatnya di Desa Jeruk Sari, Pedukuhan Gejlek Timur, RT 03 RW 01, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dengan pokok permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu meningkatkan semangat belajar di masa pandemi dan meningkatkan kreativitas dengan memanfaatkan barang-barang bekas untuk dijadikan keterampilan. Langkah awal yang kami lakukan adalah memberikan edukasi pembelajaran di antara yaitu pendidikan umum. Pada hari pertama, saya dan kawan-kawan memberikan pendidikan umum untuk diajarkan kepada anak-anak. Seperti yang kita ketahui, di masa pandemi ini anak-anak kurang dalam mengembangkan sikap, kemampuan, dan tingkah laku karena belajar masih jarak jauh atau tidak tatap muka secara langsung. Agar mudah dalam melakukan kegiatan pembelajaran ini, kami membagi beberapa kelompok sesuai dengan kelasnya masing-masing, dan setiap kelasnya diisi 1 pendamping. Lalu kami bertanya kepada mereka pelajaran apa sih yang belum paham dan kesulitan apa saat mereka diberi
diberikan tugas oleh guru. Banyak dari mereka memang tidak paham materi pelajaran dan tugas yang diberikan oleh gurunya. Dan perlahan kami mencoba membantu mereka agar bisa paham dengan materi yang diberikan oleh gurunya dan mengerjakan tugas-tugas dengan maksimal. Kami sangat senang dengan antusias anak-anak dalam mengikuti kegiatan tersebut. Dengan hal ini, kami semakin yakin bahwa semangat belajar mereka sangatlah tinggi. Hari kedua, kami mencoba mengajak anak-anak untuk mengaji. Tidak beda dengan pertemuan pertama, pertemuan kedua ini juga dibagi kelompok sesuai dengan kemampuan masing-masing dan satu kelompok didampingi satu pendamping. Pertemuan kedua ini sedikit mudah karena anak-anak banyak yang sudah bisa mengaji. Ketiga, kegiatan keterampilan. Pada hari ketiga tersebut, saya dan kawan-kawan mengadakan sebuah kegiatan untuk melatih keterampilan anak sesuai permasalahan yang sudah kita bahas di atas. Kami memang sudah berdiskusi untuk membuat keterampilan dari bahan bekas, yaitu membuat wadah pensil dari botol aqua bekas dan sedotan minuman bekas. Kami memilih membuat keterampilan tersebut karena mereka anak-anak yang masih sekolah, pastinya mereka membutuhkan sebuah keterampilan dan memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar mereka supaya barang-barang bekas di sekitar mereka itu berguna dan tidak membebani anak-anak tersebut dengan sebuah biaya untuk keterampilannya. Bahannya yang mudah didapatkan dan pembuatannya yang tidak rumit. Kita berharap anak-anak dapat membuatnya sendiri di rumah di kala waktu luang. Kegiatan tersebut kami lakukan 1 minggu 2 kali pertemuan, yaitu setiap hari Senin dan Sabtu jam 9 sampai 12 siang. Kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kami inginkan. Kegiatan juga mendapatkan respon yang baik dari anak-anak maupun masyarakat sekitar. Orang tua dari anak-anak juga merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini. Kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak RT yang sudah memberikan kami tempat untuk pembelajaran di desa Jeruk Sari tersebut, yaitu tepatnya di RT 0103 RW 01 Pedukuhan Kejilik, RT Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Di setiap akhir kegiatan kami juga selalu bertanya, apakah mereka merasa senang dengan kegiatan ini? Karena selain bertugas, kami juga ingin mereka menikmati kegiatan ini. Dengan adanya banyak respon baik dari anak-anak dan masyarakat sekitar, kegiatan ini berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit kendala. Kendala tersebut yang kami hadapi ketika dampingan adalah banyaknya anak-anak yang ikut dan dalam kegiatan tersebut, sedangkan tempat yang kami sediakan kurang begitu luas, membuat kami harus membagi beberapa kelompok untuk mencari tempat-tempat yang ada di sekitaran permukiman warga. Dan kami juga tidak hanya itu saja, kami juga sedikit kewalahan karena antusias anak begitu banyak dan kurang kondusif karena berbagai sifat anak dan karakter anak. Ada yang
berbeda-beda. Untuk saran kedepannya mungkin kami akan menyiapkan konsep dan program lebih matang lagi, mulai dari materi, subjek yang akan didampingi dan kegiatan yang akan dilakukan. Dengan begitu kemungkinan besar kegiatan pemberdayaan ini akan berjalan sesuai yang diharapkan. Terima kasih laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.